Oke. Gimana kunjungannya di kebun? Berapa lama kemarin? Bentar sih, paling cuma 20 menitan. Adalah tapi lihat-lihat ya hasil hasil Iya, pertanamannya. shock semua Kenapa? karena ngelihat tanahnya kayak gitu tapi tumbuh kan. Oke, oke. Sip, sip. Ini nanti dijelasin. Sorry kemarin saya nggak bisa datang soalnya Pak Citanya lagi keluar kota, jadi nggak ada yang nganter ke sana. Jadi saya jelasinnya di sini ya. Dan terima kasih kemarin udah pada datang, lihat langsung ke kebun Budi. Dan dari Eka sendiri bilang kan nanti kedepannya proyeknya kalau bisa ya memang bantu untuk pemilahan sampahnya sehingga nanti sampah organiknya bisa kita gunakan seperti. Nah, jadi siapa kita mungkin yang belum kenal kita ini Kausa Lestari, kantornya kita ada di Kenten, ya, di daerah Kenten. Kita punya visi misi itu untuk menjadi partner yang memang untuk memproses sampah-sampah organik, pembuatan pupuk organik, dan juga kesehatan di Indonesia. Visi kita ini untuk empowering komunitas-komunitas dan organisasi yang mau hidup harmonis dan juga berkelanjutan dengan natur dan juga sampah-sampah kita. Jadi sampah itu sebisa mungkin tidak kita jadikan sebagai beban, tapi kita jadikan sebagai manfaat. Nilai-nilai kita sendiri yang kita mau itu adalah kita berbagi kebaikan, ya. Jadi kita memberikan semangat, sharing, dan kegiatan-kegiatan kebaikan lah. Terus hidup dalam harmoni, ya. Jadi kita semua bisa berdampingan, baik sesama manusia dan juga alam. Lalu yang paling penting adalah membuat perubahan. Nah, jadi kita mau nih dari muda-mudi terutama kita juga jadi game changer. Jangan hanya sampai kita tuh mengikuti mungkin kebiasaan generasi-generasi yang lama. Nah, tapi kita gimana caranya sudah mulai merubahnya dari generasi muda. Ini adalah tim yang ada di Kausa Lestari, ada foundernya, ada direkturnya, juga ada Pak Erwin. Pak Erwin ini sebenarnya dialah yang penggagas Promik awalnya, tapi generasi pertamanya itu udah pada pensiun, udah 60-an, 50-an, jadinya kami ini generasi kedua. Gitu. Nah, jadi ini semuanya pasti udah tahu ya kalau bumi ini nggak diwariskan leluhur kita untuk kita, tapi kita pinjam. Jadi etika meminjam ya kita harus kembalikan dengan baik. Kesalahan generasi saya mungkin rata-rata minjamnya itu nggak benar, jadi generasi berikutnya seperti generasi Eka dan teman-teman dapatnya yang udah hancur, rusak gitu. Jadi mohon di generasi berikutnya tolong diperbaiki, dibantu gitu, disadarkan. Nah, ini adalah data rata-rata sampah yang ada di dunia. Jadi kurang lebih itu sampah kita nyampah tuh 2 sampai 3 kilo lah per hari sampah-sampah kita. Dan kembali lagi ke bagian terbanyak itu adalah sampah organik. Kabar baiknya sih sampah-sampah plastik sekarang udah banyak ya yang ngelakuin daur ulang dan lain-lain dan ada nilainya. Jadi ya masalah terbesar tetap sih sampah organik yang bisa membusuk, menimbulkan gas metana dan bau. Dan terus ini harus kita apain gitu. Nah, siklus pembuangan sampah saat ini, walaupun kita milah sampah, ya walaupun ada di tempat-tempat, di mal-mal atau di perumahan itu udah keren, ada pemilahan sampah. Tapi ujung-ujungnya itu disatuin dan tetap dibuang di tempat pembuangan sampah. Ini kenyataan ya, yang pahit. Nah, yang kita inginkan adalah pemilahan yang sudah terjadi itu kita jadikan media tanam pupuk. Baik nanti kalau mereka nggak ada lokasi, mau kita alokasikan ke kebun bumi, ataupun kita bisa bimbing mereka untuk mereka tanam sendiri di lingkungan masing-masing. Lalu kita juga bisa aktifkan bank sampah untuk sampah-sampah non organik. Nah, caranya yang sekarang kami pakai itu dengan komik ini. Komik ini sebenarnya bisa diminum dan bisa juga diolah menjadi biowash namanya, ya, dengan 200 ml komik dicampur kulit buah, diamkan 3 hari itu jadi biowash, masih bisa dicampur ke 1:30 atau 1:50 air, lalu disiramkan ke sampah-sampah organik kita itu seketika 1 detik itu juga sudah bisa untuk jadi media tanam atau pupuk. Yang kemarin udah dikunjungi kan, saya putarkan video, ya kalau nggak dengar suaranya nanti info ya. Saya putarkan video bagaimana sih sebenarnya awalnya itu ditanam dengan sampah. Dari lahir ini kita lihat proses dari pembuangan. Di belakang saya ini ada sampah-sampah yang kita ambil dari tempat
tempat komersial. Jadi sampah-sampah organik itu kita ambil untuk tanaman. Jadi kita menanam langsung dengan media sampah. Tidak perlu tunggu lama untuk dikompos, langsung kita jadikan media tanam jadi beddingan. Jadi kita bisa lihat apa yang kita lakukan adalah kita membuat beddingan dari sampah organik yang kita ambil dari area komersial. Kalau kita bisa lihat tanahnya di sini, tanahnya itu adalah jenis tanah keras. Jadi kalau untuk ditanamin sendiri seperti nggak mungkin ya, nggak ada unsur haranya. Tetapi dengan metode penanaman kita, maka kita akan membuat unsur hara dari materi organik. Seperti yang bisa dilihat dari sini. Ini yang kita susun. Sampah yang cukup banyak aja nggak mampu untuk membuat satu beddingan. Jadi kita bisa mengolah sangat banyak sampah sebenarnya. Sampah itu nggak perlu lagi kita buang ke TPA, tapi kita kumpulkan. Kita jadikan media tanam langsung seketika. Proses selanjutnya adalah setelah sampah-sampah ini kita susun jadi beddingan, kita siramkan dengan cairan biowash yang sudah kita encerkan. Kita siramkan secara merata ke seluruh permukaan sampah yang kita udah susun. Jadi penyiramannya harus rata ya, supaya tidak terjadi pelepasan gas metana dan bisa langsung ditanam. Setelah kita siramkan dengan tadi cairan biowash atau pupuk fermentasi cair budi yang udah kita encerkan, kita tambahkan dengan cacahan gedebok pisang dan juga kotoran sapi. Nah, dengan penggunaan media sampah seperti ini, maka kita nggak butuh banyak menggunakan kotoran sapi. Kotoran sapi bisa kita taruh sebagai layer bagian atas. Bisa dilihat. Dan kotoran sapi ini sudah dicampur juga dengan oli bekas dan cairan biowash. Oli bekas cacahan pohon pisang. Siramkan kembali cairan dari biowash atau pupuk fermentasi cair budi. Tujuannya sama ya, supaya bisa langsung ditanami. Tahapan terakhir setelah ini adalah tahapan terakhir. Kita tutupi tipis-tipis dengan tanah. Ya, kita tutupi tipis-tipis saja untuk tanah. Kita juga bisa sambil merapikan pinggir-pinggirannya, kita tutupi covering dengan tanah. Biar sopan gitu. Kita kembali siram lagi dengan cairan biowash atau pupuk fermentasi budi cair yang sudah kita encerkan. Jadi ini sudah siap kita tanami dengan bibit atau benih. Kita siram dengan rata ya. Ini kebetulan karena tanahnya keras, semakin banyak yang kita siram itu akan semakin baik karena mikrobanya juga akan masuk dalam tanah. Kita juga memperbaiki kualitas tanah yang ada di sini. Demikianlah cara kami mengolah sampah menjadi media tanam dari sampah. Kita mix dengan kohe dan juga kita tutupi dengan tanah. Langsung jadi media tanam. Jika Anda ada di Jadi pengolahan sampah ini itu yang sampah yang setengah pickup kurang lebih ada 500 kilo itu belum sampai beddingan yang kita harapkan. Harusnya kita mau tingginya itu sekitar 30 sampai 50 cm karena dia akan menyusut dalam 2-3 hari kan. Tetapi dengan sampah satu pickup itu aja dia nggak cukup sebenarnya. Itu masih terlalu tipis untuk jadi bedding tanaman. Jadi kalau saya kalkulasi kemarin kita bisa mengolah sekitar 9 ton sampah per bulan. 9 ton sampah per bulan. Nah ini yang tadi kotoran sapinya itu bahkan kami olah dengan oli bekas. Kita berada di pengolahan sampah dari kotoran sapi. Jadi ini kotoran sapi yang udah kita ambil, bisa dilihat sebelah sini kotoran sapi. Kita ada cacahan gedebok pisang. Ya, lalu kita campur mix dengan kotoran sapi bisa dilihat. Nah, kotoran sapi di sini yang kami gunakan adalah kotoran sapi segar. Biasanya di dekat-dekat sana di Talangbulu itu ada beberapa peternak sapi. Nah, kotorannya itu ditumpuk dan membuat bau lingkungannya dan mencemari air di sana. Jadi kotoran sapi segar ini kita ambil secara gratis karena kita bantu dia juga untuk membersihin kandang sapinya sebenarnya. Dan itu langsung kita olah, tidak berbau. Ini hasil pencampuran
bok pisang, kotoran sapi, oli bekas, ada dolomit, kita kasih karbon juga, kasih sekam. Kita bisa lihat. Dan tentu saja disiram dengan cairan biowas atau pupuk fermentasi cair budi kita yang sudah. Ya, jadi ini semua harus disiram dengan biowas. Kalau enggak, oli bekas disiram ke tanaman pasti tanamannya mati. Tetapi ketika dicampur dengan biowas, oli bekas itu bisa diurai yang kimianya atau zat-zat yang tidak diperlukan, tapi zat karbonnya itu bisa dimanfaatkan untuk tanaman. Jadi kalau dilihat di video ini pun lalat pun tidak ada. Nah inilah cara kita nanam tuh benar-benar pakai sampah. Langsung nggak pakai lama. Nah ini yang kemarin terakhir dikunjungi kurang lebih udah seperti ini dan semakin banyak lagi ya. Nah itu pun sebenarnya kita masih kekurangan sampah. Kita masih sekarang presentasi penanamannya itu lebih banyak pakai kohe sapi. Karena sampahnya berkurang. Karena sampahnya itu kayak yang di area komersial yang pertama kali kami ambil, mereka sudah mulai males untuk memilah. Seperti itu. Dan kita udah 2-3 kali coba ngambil, ternyata nggak dipilah. Jadi kita terlalu banyak kerjaan di lapangan. Kita mau komitmen sama mereka kurang komitmen. Makanya dari yang Eka sampaikan ke saya lah, kalau misalnya dari muda-mudi ini bisa ngelakuin edukasi pemilahan sampahnya, kita tinggal ngambil olah, itu akan sangat baik sekali. Jadi dari kualitas tanah sekitarnya saja yang mungkin sudah kunjungan ke sana, lihat sendiri, injak sendiri, rasain sendiri ya tanahnya. Dari kualitas tanahnya yang keras aja, itu juga mulai terjadi perubahan. Jadi dengan melakukan metode penanaman ini, sebenarnya ini adalah penanaman ramah lingkungan yang lebih sustainable. Dan bisa juga dilihat kemarin di kebun roselanya juga sudah banyak, gede-gede, dan ini sudah saya minum sampai bosen nih, bahkan udah dijualin. Nah, dari efek penanaman sampah juga kita mendapatkan benih-benih baru. Jadi kita ada dapat timun, dapat melon, dapat jagung, itu semua tumbuh dari olahan sampah yang kita awalnya itu tumpuk-tumpuk. Kalau terlalu banyak ini bisa kita kasih makan ternak atau kita jadikan kompos organik lagi. Jadi kita tidak akan kehabisan namanya biomasa. Ini cara kita juga melakukan pembibitan. Kita melakukan pembibitan zero waste, nggak pakai plastik, tapi pakai daun pisang kita lilit. Nanti setelah tumbuh agak panjang, kita langsung tanam sama daun pisangnya di media tanam kita yang di sampah tadi. Nah ini rumah komposnya. Rumah kompos ini sekecil ini kita targetnya untuk 9 ton sampah pengolahannya karena cepat. Karena sebentar aja udah langsung bisa kita pakai semua. Kita juga mengadakan holiday camp atau learning camp. Nah, nanti muda-mudi kalau mau ikut, kita juga ada misalnya kalau ada yang daftar, terus kita nanti peserta dari komunitas mana kita bisa kasih gratis untuk ikut gitu. Next juga bisa jadi trainernya kami di sana. Jadi sampah-sampah ini yang kita olah yang tadinya kalau kita mengolah sampah organik pun kita masih harus pisah-pisah ya. Kalau misalnya yang berminyak, tulang-tulangan, daging-daging busuk, dan lain-lain itu kadang dipisah nggak bisa diolah untuk menjadi kompos organik. Tapi ini dari sisa buah, sisa nasi, sisa apapun itu semua bisa diolah dan itu hanya dalam 1 detik. Ini kita lihat yang sudah dilakukan di perumahan Griamas. Perumahan Griamas ini kalau di perumahan rata-rata masalahnya sama, yaitu daun kering yang banyak di jalan. Jadi daun kering ini biasanya dibakar dan mengganggu salah satu panti jompo yang ada di sana. Jadi panti jomponya ini udah mengenal komik dan bioros, dia bilang sama tukang sapu jalannya, bilang, Pak, kalau bisa daunnya dikumpulin aja di perkarangan saya. Lalu daun-daun yang sudah dikumpulin di perkarangannya itu disiram dengan cairan biowas yang sudah diencerkan tadi. Oke. Setelah itu, pampers bekas dari panti jompo itu juga dijadikan media tanam. Jadi dibuka semua, lalu disemprotkan lagi dengan cairan biowas encer itu, dikasih cacahan pisang, dan diberikan atasnya itu daun kering tadi. Jadi nggak ada tanah yang dibeli sama sekali. Daun kering tadi dan batok-batok kelapa dari tukang kelapa dekat-dekat sana juga diambil untuk mempercantik beddingan dan mengurangi sampah. Ini yang hasil tadi daun yang disemprot langsung dijadikan penutup sebagai pengganti tanah. Langsung, jadi nggak usah tunggu lama-lama. Jadi ditanami bibit sayur, bayam Brazil juga tumbuh, dan 6 minggu dia coba korek, pampersnya itu hilang, tinggal lapisan tipis waterproofing yang ada di pampers.
Dan selama penanaman ini tidak ada binatang yang mengorek. Videonya juga. Ininya bedengannya sama sekali tidak diganggu oleh tikus. Jadi ini luar biasa nih, satu sistem penanaman yang sangat luar biasa. Tidak ada sama sekali gangguan tikus. Tidak berbau, tidak dikorek binatang, dan bisa dilihat bayam berakhirnya tumbuh dengan baik. Nah, ini adalah tekstur tanahnya. Oke, selamat sore semuanya. Ini bedengan dari Pampers yang sekarang sudah berubah menjadi tanah. Sudah hilang dalam 6 minggu. Nah, kita buktikan dulu tanah yang disiram dengan BioWash Promix ini kondisinya bagaimana. Ayo silakan diinjak. Maju aja nggak apa-apa. Maju, orangnya boleh berdiri di dia. Nah, kelihatan sekali. Gembur ya. Jadi unsur hara tanah itu malah kita ciptakan, tidak kita eksploitasi dari hutan lagi untuk menanam. Dan kita ciptakan dari apa? Dari yang orang anggap masalah, yaitu sampah. Sekali diinjak ternyata dia. Jadi sistem ini menyelesaikan dua masalah sekaligus, masalah pangan dan juga masalah tentang sampah. Kalau kita punya sampah dapur di rumah, kita bisa pisahkan sampah organik taruh baskom seperti ini, lalu kita aduk dengan biowash yang sudah diencerkan. Yang penting kita basahkan rata. Oh, kalau kebanyakan airnya juga kita bisa untuk penyiraman tanaman-tanaman kita. Jadi jangan khawatir kalau mau sampai kerendam semua juga nggak apa-apa sebenarnya. Kalau misalnya ada tanah atau misalnya lumpur di parit kita bisa ambil dan pakai untuk kita campurkan. Kenapa? Karena di dalam tanah atau lumpur parit itu ada telur-telur apa ya namanya ya, serangga, yang saya pikirnya bahasa Inggris, serangga yang bisa membantu mengurai sampah kita. Oke? Jadi penguraian sampah itu tidak dilakukan oleh biowash. Biowash itu membantu sampah menjadi siap pakai dan sudah bisa terserap nutrisinya. Tapi pengurai tetap fungsi dari ulat, belatung, cacing, dan serangga. Dan ini hasilnya pohon-pohon atau tanaman hias di rumah Panti. Dan Panti itu sudah menjual juga, jadi sumber tambahan untuk nambah-nambah biaya Panti. Nah, ini yang lainnya di Cipanas, Puncak Bogor, mengumpulkan sampah-sampah dari pasar, ya. Lalu sampah pasar itu juga langsung ya sama seperti tadi ya, dijadikan beddingan tanaman, dikasih kohe, ditutupin sedikit, dan ini hasilnya tanaman yang untuk 70 hari dengan sistem kita, dengan tanaman 130 hari dengan cara kimia. Beda jauh hasilnya. Hari ini yang di Ekokem Bandung. Yang di Ekokem Bandung ini dengan mesin pencacah. Kalau dengan mesin pencacah ini maka akan lebih cepat. Jadi yang di rumah kompos kita nanti juga kita akan pakai mesin pencacah. Hasilnya 5 hari itu sudah seperti kita mengkompos 6 bulan. Ya, sudah benar-benar bisa dipakai. Ini yang di Lok Sumawe Aceh, ibu-ibu PKK bekerja sama dengan TNI ABRI juga mengolah sampah untuk menjadi beddingan tanaman. Dan edukasi masyarakat di sana supaya tidak buang sampah lagi, tapi mulai menanam sayur mayur sendiri. Ini yang di perumahan Taman Alfa Indah Kebun Jeruk juga demikian. Sampah-sampah di perumahannya sudah dipilah, ditaruh di ember-ember bekas cat seperti ini, lalu dijadikan beddingan tanaman. Bisa dilihat itu tinggal dilempar-lempar aja semuanya. Bahkan ada yang masih bentuknya utuh kayak pepaya, mungkin lupa dimakan kan, sudah mau busuk setengah. Nah, itu semua bisa kita pakai. Lalu ini karung ini adalah kotoran sapi, karena tanaman itu perlu unsur hewani dan nabati. Jadi unsur hewani di sini adalah kotoran sapi. Kotoran sapi ini dilempar-lempar saja, dilempar-lempar rata, diratakan. Semudah itu untuk menanam, nggak perlu tunggu-tunggu lama. Lalu setelah itu disiram dengan cairan biowash yang sudah diencerkan. Kalau nggak disiram, pasti akan menimbulkan gas metana dan tanaman yang kita tanam apapun itu bisa mati. Jadi ini disiramin aja yang rata. Berikutnya ya seperti apa yang kita lakukan juga sama, di cover sama tanah tipis. Di covering sama tanah tipis.
Dan hasilnya adalah seperti ini. Kalau Bapak Ibu lihat, adik-adik lihat di belakang-belakang ini semua itu adalah sampah yang ditanam. Jadinya seperti ini nanti. Jadi di perumahan itu selama pandemi nggak akan kekurangan sayur. Mau tukang sayur lewat, nggak lewat, mereka tetap masih bisa survive. Caisimnya, kangkung, selada, semuanya bisa tumbuh dengan baik. Lalu ini juga yang di Prabu Muli, komunitas di Prabu Muli juga sudah bergerak, bekerja sama dengan dinas kebersihan di sana, dan sudah mulai mengkompos sampahnya untuk menanam porang. Jadi sama, sampahnya tadi juga dibuka gitu aja, lalu disiramkan cairan biowas yang diencerkan. Tanaman porangnya 5 bulan sudah 7 ons. Hasil dari tanaman menggunakan media sampah. Jadi 4 ton sampah begini aja udah selesai, kita langsung bisa pakai. Nggak perlu nunggu-nunggu lagi, nggak perlu tempat yang besar, nggak perlu tempat yang jauh-jauh karena takut bau dan lalat dan sebagainya. Ya Bapak itu aja berdiri di atasnya tidak geli karena tidak berbau-baunya, langsung bisa hilang. Ini yang ibu-ibu di perumahan di RT Bintaro Jaya, RW Bintaro Jaya, dia sudah pakai sayur, buah, pulang, sisa makanan, daging, nasi, dan lain-lain, dia campur, sudah panen kangkung. Suaminya lulusan ITB pertanian, dia ngetawain istrinya, dibilang istrinya gila. Kamu nanam dengan cara ini, dijamin nggak akan tumbuh. Tetapi ketika istrinya panen kangkung, suaminya sampai sekarang dihantui pertanyaan, kok bisa? Kok bisa gitu ya? Ya istrinya cuek aja, dia tanam terus gitu. Nah, jadi ini di Kasuari RW 9 Bintaro Jaya. RW 9 ini satu RW sudah melakukan penanaman sendiri di perkarangan rumahnya, mengolah sampahnya sendiri. Dan hasil lainnya kalau ada petani-petani yang suka bilang sama saya, nanti nggak berhasil, hasilnya kurang karena organik dan sebagainya. Ini adalah hasil-hasil dari petani, bahkan microgreen pun juga bisa. Yang nanam microgreen itu banyak yang gagal, yang nanam microgreen pakai sampah dan biowas malah 2 hari sudah dia panen. Ini tanaman hias, yang hobi tanaman hias juga hijaunya sangat berbeda, mengkilap hijaunya. Cabai setelunjuk, nangka seperti ini, ya serewangi, timun, pepaya, cabai yang hampir 30 cm, kangkung lebih dari telapak tangan. Ini yang di tabula pot, jambu kristalnya murni, tanam pakai media sampah dan biowas, belum sempat pindah ke planter bag, sudah mengeluarkan kuncup bunga dan buahnya sudah sebesar bola pingpong. Hasil-hasil tanaman panenan dari olahan sampah itu luar biasa, bukannya kaleng-kaleng. Ya, dari tabula pot, jeruknya segini banyak, buahnya berbuah semua di dalam pot. Jambu yang nggak pernah tumbuh jadi ikut tumbuh. Dan inilah adalah hasil-hasil yang bisa kita panen sendiri. Ini salah satu ibu-ibu, dia bilang semenjak saya olah sampah saya dengan biowas, saya jarang ke pasar. Setiap hari saya tinggal panen dan masak sendiri katanya. Udah cukup buat keluarga. Jadi hasilnya itu bagus dan tidak ada efek seperti melayukan tumbuhan karena memang efeknya itu tidak mengeluarkan gas metan. Dan ini antitesis dari biogas. Kalau misalnya kita mau ngejalanin biogas, maka harus dijauh-jauhin dari si biowas ini karena apapun sampahnya dia tidak akan menghasilkan gas. Ya, jadi gasnya itu tidak ada. Jadi gasnya itu tidak ada. Ini juga limbah sampah perut ikan. Kalau misalnya sampah organik yang dikompos itu cenderung sayur, buah, kulit buah, dan lain-lain. Nah, ini adalah yang biasa dihindari. Seperti tulang, jeroan, isi perut. Itu juga ketika kita campurkan ke biowas, baunya itu juga hilang dan sudah bisa digunakan sebagai pupuk. Sehingga sampah-sampah di area komersial, seperti di franchise makanan luar gitu, yang memang basic makanannya itu adalah mungkin daging ayam. Nah, tulang-tulangnya itu bisa nanti kita kumpulkan untuk kita olah di kebun kita. Nah, ini juga yang dia melakukan pengolahan sampah rumah tangganya sendiri, bahkan dia pengencerannya lebih tinggi 1:80. Itu pun sebelum dia tutupin tanah, kangkungnya malah sudah tumbuh. Tanahnya belum dia sempat tutupin, kangkungnya sudah bisa tumbuh. Nah, bagaimana cara pengolahan sampah 1 detik dengan biowas promik kalau di rumah kita ya, kita bisa saksikan juga video berikut.
Jadi di sini ada biowash, air, dan sampah. Dan tanah di sini ya. Nah, ini yang mau saya pakai sampahnya untuk pemupukan kedua tanaman saya. Dan tanaman saya itu asalnya juga media tanam awalnya itu dari sampah. Karena dia menyusut, jadi saya biasa nambahin lagi sampahnya lagi. Nah, bisa dilihat sampah-sampah di sini tuh ada kulit duren, kulit rambutan. Kulit rambutan kan biasanya keras juga ya. Ada tisu bekas, kertas-kertas gitu. Sisa-sisa sayur, tomat. Di bawahnya itu masih ada nasi juga. Nah, ini ada brokoli. Jadi ini adalah brokoli utuh yang lupa dimasak. Ya, jadi dia udah busuk, nggak bisa dimasak lagi, kita kompos aja. Nah, di sini bisa dilihat ada sisa teh celup. Jadi ampas kopi juga kalau bapak-bapak atau orang tua kita suka minum kopi, kita bisa pakai ampas kopinya mereka. Nasi-nasi bekas kemarin. Ini kita encerkan. Kita encerkan 1:30. Jadi saya ada sekitar 3 liter air. Jadi saya masukkan kurang lebih 10 sendok makan biowash promiknya. Jadi penggunaannya juga sebenarnya sangat hemat. Dari promiknya 200 ml jadi 5 liter, masih bisa dijadiin banyak lagi pengolahan sampah. Nah, sudah saya kasih 10 sendok tadi. Kita aduk-aduk saja. Kita siramkan langsung ke sampah kita. Lalu aduk rata. Kita siramkan, kita aduk. Apakah sudah cukup basah, mereka sudah cukup rata. Kalau misalnya kita ketemu buah yang bisa nanti pembusukannya memecahkan atau mengeluarkan air dari dalam, kita pecahkan sekarang. Nah, kalau di area komersil seperti di Kebun Budi, itulah kenapa kita lebih prefer pakai mesin cacah. Jadi sampah-sampah yang begini yang bisa ngeluarin air itu sudah kita cacah dulu. Jadi semuanya rata untuk biowash-nya. Oke, kalau sudah diaduk rata, ya, dan masih sisa tuh airnya ya, dari 3 liter itu untuk 1 ember ini masih sisa. Setelah kita aduk rata, langsung kita aplikasikan ke tanaman kita. 1 detik itu juga. Langsung kita susun aja tuh brokoli yang masih sebongkol gitu ya. Itu semua kita taruh ke sana. Jadi sampah organiknya kalau misalnya ada cangkang telur, ada tulang, ada apa itu juga bisa digunakan dengan cara yang sama. Oke, nah ini juga mie yang nggak habis, lupa dimakan, ada minyaknya. Kita pastikan saja dia teraduk rata sama biowash-nya itu. Sudah kita jadikan langsung pupuk. Ada tomat lagi, nah kita jadiin pupuk langsung. Dua-duanya saya aplikasinya seperti itu. Ini bunga rosella dan ini okra. Sama, saya susun seperti tadi semua sampahnya. Lalu kita tutup tipis-tipis dengan tanah. Kalau tidak ada tanah bisa pakai lumpur got atau serbuk kayu. Tipis-tipis saja supaya sopan. Kalau kita nggak pakai, nanti juga kelihatannya bisa seperti ini ya. Nah, seperti ini. Dan lapisan biowash-nya itu juga bisa menguap kering karena matahari. Jadi lebih baik di cover sama tanah supaya
dia lebih nggak cepat nguap biowasnya. Dan di dalam tanah itu ada teman-teman pengurai kita seperti cacing dan lain sebagainya. Dan ini hasilnya setelah 3 hari. Ini kan hasil akhirnya. Jadi rapi, nggak kelihatan kayak nanam pakai sampah ya. Dan dari tadi lihat juga nggak ada lalat. Nggak ada lalat yang mendekat. Dan hasilnya setelah 3 hari pun malah okra saya jadi tambah cepat berbunga dan ada okranya. Jadi tidak membunuh tanaman, malah makin subur. Nah tadi ada lihat sisa sampahnya, itu saya sebenarnya bikin jadi media tanah untuk tanam mint, tapi videonya saya belum edit. Jadi belum bisa ditampilin, cuman mintnya udah tumbuh. Nah, saya mau mengajak kita semua itu bisa jadi the game changer. Caranya gimana? Selama ini saya juga banyak saya melakukan edukasi pilah sampah bahkan sampai keliling Indonesia. Cuman banyak sekali masalahnya ya. Seperti misalnya ya tadi, kalau kita ngolah sampah kita nggak punya lahannya, Bu. Bau, harus ditumpukin, harus di-turning, diputer, harus ada lokasi tertentu, harus ada perkarangan dan lain-lain. Jadi sekarang nih dengan inovasi produk ini sebenarnya semua masalah itu tidak ada. Jadi kita lebih enak untuk edukasi pilah sampah dan kurangi sampah plastik. Walaupun sampah plastik bisa didaur ulang, tapi sebenarnya sih kita sangat bisa mengurangi sampah plastik. Kalau untuk mengurangi sampah organik agak susah karena berarti kayak harus mengurangi makan juga kali ya. Kalau mama masak misalnya di kangkung yang diambil daunnya, batang sama akarnya itu lebih banyak mau diapain. Nah, ini adalah saatnya sebenarnya kita bisa edukasi, sebenarnya bisa dijadiin kangkung lagi loh. Lalu demo pengolahan sampah 1 detiknya jadi kompos. Silahkan lakukan demo-demo dan edukasi. Hidupkan eco-community yang selama ini kita punya tapi mati suri karena mati gaya. Habis ini mau ngapain ya? Habis ini mau ngapain ya? Karena semuanya itu yang kita ngomongin itu kayaknya seperti idealisnya sih begitu, tapi di lapangan tidak bisa dilakukan. Jadi jangan mati gaya, kita hidupkan lagi komunitas-komunitas kita. Terus aktifkan bank-bank sampah. Jadi kita kerjasama sama yang bisa nampung plastik dan sebagainya. Dan ini pun saya jalankan dan juga mengalami naik turun karena harga plastik itu naik turun tidak jelas. Jadi ya kalau plastik kembali lagi kita edukasinya itu adalah kurangi penggunaan plastik. Perkenalkan alternatif lain dari plastik itu sendiri. Lalu kita harus bekerja sama dan berkolaborasi. Seperti sekarang ya dari Kausa Bestari, mungkin dari Dispora, dari Pepelinasi. Nah, kita kerja sama gimana caranya kita make it happen minimal di Palembang dulu deh. Terus kira-kira ada apa lagi nih? How to become a game changers. Kita bisa buka mic-nya terus kita mulai sharing-sharing. Terlebih lagi udah dapat informasi nih kalau ternyata ada solusi kompos yang juga cepat. Seperti itu. What is in your mind setelah dapat informasi ini? Boleh open mic-nya tuh sharing sama kita di sini biar bisa jadi inspirasi juga buat yang lain. Ada? Atau masih bingung, amazed gitu? Too good to be true. Saya udah jalankan ini kurang lebih 2 tahun dan awalnya itu banyak banget ditentang, diketahuan sama petani-petani. Tapi banyak juga petani sekarang shifting ke pengolahan sampah. Jadi itu yang banyak bikin senang sih karena kalau petani mulai ngolah sampah untuk pertaniannya itu sampahnya nggak sedikit. Kayak yang di Prabu Muli sekali ngolah itu 4 ton, gitu kan. Tapi kita juga bisa start small dari perumahan-perumahan yang tadi adik-adik juga lihat kan di perumahan-perumahan ibu-ibu udah mulai ngolah sampah jadi sayur. Ada kira-kira yang mau komentar atau kira-kira sharing setelah dapat inspirasi apa gitu supaya teman-teman ini juga bisa kebakar, kemotivasi, dapat inspirasinya. Ada? Eka kayaknya mau jalan. Aku mau nanya aja, Ceh. Boleh. Itu apa namanya? Tanaman tadi banyak yang tumbuh. Itu tuh pakai bibit atau pakai bekas sampah itu, Ceh? Atau gimana, Ceh? Pakai bekas sampah itu. Jadi kadang di sampah kita itu ada benihnya juga kan.
Nah, jadi benih-benih itu juga mulai tumbuh. Saya ada bunga melati, saya tanemin pakai sampah. Walaupun waktu itu makan melon, beberapa bijinya udah kita pisahin sih, tetapi masih tumbuh. Jadi di pot melati saya sekarang sudah ngerambat melon dan sudah berbunga. Nanti saya tunjukin foto. Jadi bibit itu kita juga dapat bisa tumbuh lagi dari sampah-sampah itu. Oh, berarti nggak harus bibit yang kalau biasanya kan orang nanam tuh pasti beli bibit dulu, harus beli kan, ya. Berarti kalau itu jadi kalau misalnya Duta Papaling ASI mau mengedukasi kayak ibu-ibu di mana atau apa namanya panti asuhan di mana, berarti mereka bisa menanam di pekarangan rumah mereka itu tanpa harus beli bibit. Benar, benar sekali. Jadi hanya dengan mengolah sampahnya sendiri bibit itu tumbuh. Thank you Eka pertanyaannya. Ada lagi yang mau nanya? Atau ada yang, ya, dari Aulan ya? Ya, halo Kak. Halo. Sempat tertarik ngelihat ini kan, terus aku pikir tadi dari penjelasan Kakak kan bahan-bahannya itu kan nggak cuma dari sampah organik tuh. Sampah organik kan banyak tuh dari sisa buah, makanan, dan lainnya. Terus dicampur dengan ada oli dan lain-lain. Nah, itu proses penanaman dan proses pupuk ini udah dicek belum Kak untuk kesehatan? Itu kan nanti kan ditanam untuk menanam tanaman berupa sayur-sayur dan lainnya. Nah, itu udah dicek belum Kak? Apakah aman untuk kesehatan atau gimana? Ya, kalau misalnya pengecekan kemarin sudah dilakukan pihak ketiga ya, ada salah satu perusahaan yang cukup besar juga di Indonesia udah melakukan pengecekan dan dicek itu sudah bagus semuanya. Nah, saya sendiri dari hasil tanaman kita ini juga lagi cari nih pengecekannya bisanya di mana. Karena kalau yang secara empiris yang mereka sudah nanam dan makan dari hasil olahan ini sendiri sih tidak pernah terjadi masalah kesehatan. Dan seperti yang tadi saya cerita, tadi ada Pak Erwin ya, atau Pak Budi itu kan sudah ngejalanin generasi 1. Dia udah ngejalanin dari 20 tahun yang lalu. Gitu. Salah satu pertanian besar yang beliau kelola juga sampai makanannya bisa masuk ke pabrik multinasional itu ada di tulang bawang di sana. Jadi kalau secara untuk bukti labnya sebenarnya sih bisa saja kita labkan untuk misalnya yang sayur kebun budi, tapi kebanyakan karena kebun budi ini kan baru kebun kita, kebanyakan saya dulu pendampingan dan dari Pak Budi sendiri juga pendampingan kebun, mereka yang tes sendiri dan hasilnya bagus. Gitu. Sama seperti yang ditanam dengan Pampers pun, yang bayam Brazilnya itu dimakan atau diolah lagi untuk para panti dan pengurus panti juga tidak ada masalah. Jadi sebenarnya kurang lebih tuh composting yang selama ini kita pakai kan juga dari kotoran hewan ya, ada kotoran kambing, ayam, kelinci dan sebagainya. Nah, mereka itu harus dijemur, dikeringkan, diangin-anginkan itu supaya menghilangkan proses atau bakteri patogen. Mencapai suhu 70-an derajat supaya patogennya mati. Nah, dengan sistem biowas ini, dia skip itu karena patogen sudah dimatikan. Sehingga pengurai sudah bisa langsung mengurai materi organik kita dan si tanaman sudah bisa mengambil nutrisi yang dibutuhkan, bukan toksiknya. Seperti itu kurang lebih ya. Makasih banyak ya Kak penjelasannya. Kayaknya bisa deh diterapin di rumah. Makasih. Ya, makasih Kak. Ada lagi yang mau nanya atau mau sharing? Aku deh mau tanya, boleh nggak? Boleh dong. Tadi agak agak catchy juga sih. Aku pas baru join tadi, tiba-tiba ngelihat media tanamnya itu berupa Pampers gitu kan. Nah, berarti Pampersnya itu sebelumnya udah disterilin gitu ya, sebelumnya? Kita sterilinnya pas kita buka-buka itu kita siram sama si biowas itu yang udah di-encerin. Oh. Awal kalau boleh tahu, ya. Ini gimana? Biowasnya itu dari apa Mbak? Jadi yang bikin Biowas itu atau aku yang baru cerita? Iya, tapi Farhan baru gabung sih. Jadi biowasnya itu kita bikin ada starternya pakai Promik, dan Promik ini starter yang food grade, bisa diminum. Nah, starternya pakai Promik, lalu kita campur sama kulit buah 1 kilo dan air 5 liter. Jadi starternya itu 200 ml, pakai kulit buah 1 kilo. Kalau nggak ada kulit buah, sebenarnya kita juga bisa pakai materi organik apapun yang kita punya sih.
dan air 5 liter. Airnya juga nggak mesti pH 7, mau air payau, mau air keruh, mau air banjir, itu juga sudah bisa. Dan kita encerkan 1:30 sampai 1:50 dengan air. Jadi 5 liter air dari BioWash itu kita bisa tuangkan ke 150 sampai 250 liter air. Baru kita gunakan untuk pengolahan sampah. Sangat hemat. Iya, soalnya kalau menurut Farhan pribadi kayaknya ini menarik banget kan. Terus juga sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Bisa jadi kalau semisalnya nanti dikembangin, kita bukan cuman buat ngajak 1-2 masyarakat, tapi kayak memberdayakan suatu kelompok masyarakat gitu sih ya. Kayak misalnya ibu-ibu PKK gitu kan. Kan mereka yang punya masalah sampah mereka, dan juga mereka yang butuh kayak sayur-sayuran, buah-buahan gitu. Mungkin kedepannya teman-teman dari Pepelingas juga bakalan, kalau semisalnya bisa ya, mau bikin pemberdayaan masyarakat deh. Kalau buat dari Promik ini, menarik banget soalnya. Harus, bukan misalnya bisa, harus bisa. Karena Promik ini sendiri nanti juga saya akan tampilkan di slide, itu juga bisa mencakup 17 Sustainable Development Goal yang ditargetkan oleh PBB. Jadi dari 17 itu kita bisa pakai semuanya, silahkan Pelingasi mau pakai yang mana. Termasuk di dalamnya pemberdayaan masyarakat. Nanti saya jelasin di bidang apa dan sebagainya, itu bisa. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi The Game Changer nih ya saya harapkan bisa bikin kita punya inspirasi ya seperti tadi ya, bikin pemberdayaan masyarakat dan lain-lain, mulai ngolah sampah sendiri di rumah, coba dulu sendiri. Nah, itu adalah salah satu action atau step yang baik untuk kita lakukan. Dan selain untuk penanaman dan lain-lain, BioWash ini juga sebagai pemurnian air. Waktu di NTT terjadi bencana Seroja, saya dihubungi oleh tim relawan mereka semua di sana, sumurnya terendam lumpur, kotor, keruh, dengan banjir sebesar itu juga pasti septic tank hancur, maka sumber air semuanya berbau, tidak layak minum dan sebagainya. Dan saya dihubungi tim relawan mereka, saya melakukan pemurnian air mereka dengan Promik, dan itu dalam 12 jam sudah layak minum semuanya. Jadi sehari itu bisa menghasilkan 120.000 liter air bersih untuk mereka yang berada di pengungsian hanya dengan Promik. 10.000 liter air yang kotor itu dengan 1 liter Promik bisa teratasi. Jadi sebenarnya sih yang kita bahas ini baru skup kecil manfaat dari Promik itu untuk pengolahan sampah. Kalau untuk lingkungan dan lain-lainnya itu akan sangat besar dan masih bisa kita kembangkan. Oke, jadi tanaman itu seperti yang tadi ya. Aulan ada tanya, gimana tanamannya bisa sehat nggak dan sebagainya. Ini saya ada sedikit video saya putarkan. By the year 2050, about 2 billion more people may live on planet Earth than do today. That's more than 200 times the population of New York City. And all of these people will need to eat. Farmers around the world grow tons of food, mainly plants like corn, soybeans, and rice. But with our planet's limited land and water resources, farmers may not be able to meet our needs. Scientists are researching ways to grow more food without using more land or more water, or more chemicals that could harm the environment. Important new research focuses on the soil in which plants grow. Soil is full of microscopic life, fungi, protozoa, nematodes, and bacteria. Some of these organisms can be dangerous to plants, and some, such as mycorrhizal fungi or Pseudomonas bacteria, can be beneficial. Up to 1 billion bacteria can be found living in just 1 teaspoon of soil, but all bacteria are not the same. Scientists are learning that different bacterial species can play different roles in the successes or failure of a farmer's crop. A plant is rooted in the soil. It cannot hunt for food elsewhere or move out of harm's way. What a plant can do is release hormones and other chemical signals. Certain kinds of soil bacteria sense these signals and travel to the plant's root. Once there, they may live on the root surface, or they may enter and live inside the root.
Some of these bacteria feed the plant by collecting and digesting mineral nutrients from the soil. Other bacteria defend the plant from disease-causing organisms and viruses. Bacteria have even been found to protect the plant from drought by coating the root with a sticky goo called biofilm. Scientists are studying how these bacteria can be used strategically to produce healthier crops. For example, rice plants in one field are infected by a fungus common to the region, while a nearby field has a strong, healthy crop of rice. Scientists may be able to identify the bacteria that make rice plants resistant to the fungus and then develop a method for adding these beneficial bacteria to fields where the soil lacks them. Hopefully, advances like this will help us use our planet's limited resources to produce enough food to meet our increasing needs in the coming years. Nah, jadi di video ini tuh dijelaskan bahwa dengan penambahan jumlah penduduk kita akan diprediksikan akan kekurangan pangan, tidak akan ada pangan yang cukup. Jadi ilmuwan-ilmuwan sekarang itu difokuskan bagaimana meningkatkan hasil pangan. Dan mereka mulai meneliti dengan cara mengurangi penggunaan air dan tanah untuk menanam, tapi meninggikan penggunaan kimia. Nah, di penelitian lainnya juga meneliti tentang manfaat atau penggunaan mikroba itu sendiri. Karena di dalam penelitian, mikroba itu ternyata mampu membuat tanaman lebih kuat dan lebih produktif. 1 sendok makan tanah yang sehat itu mengandung lebih dari 1 miliar mikroba, jenis mikroba, bukan jumlahnya, tapi jenis mikrobanya. Dan fungsinya banyak macam. Sama seperti pada tubuh manusia disebut probiotik. Nah, mikroba di tanah melindungi tanaman dengan membuat selaput di akar-akar tanaman dan melindungi tanaman. Jadi itu juga kadang bisa dibilang biofilm ya. Biofilm itu seperti imunitas. Tanaman-tanaman yang tadi misalnya kita lihat crops-nya itu ada satu ladang yang rusak bersebelah-sebelahan dengan yang sehat. Jadi ilmuwan itu mempertanyakan kok bisa kok bisa tanaman satu ladang ini sakit semua, satu lagi tetap sehat? Karena jumlah mikroba atau mikrobialnya itu berbeda. Ada satu film dokumenter juga ya, bisa dilihat nanti di Google, Kiss the Ground judulnya. Kiss the Ground. Jadi dengan tanah yang memiliki mikrobial yang sehat dan banyak, itu bisa menyerap CO2 dan menghasilkan oksigen. Jadi itu juga adalah salah satu solusi untuk permasalahan atmosfer dan ozon kita. Nah, bagaimana cara kita bikinnya? Seperti tadi mungkin ditanyakan atau ada yang bertanya di dalam hati, kok bisa ya 1 detik bisa langsung jadi kompos? Kok bisa ya langsung dipakai? Karena mikrobial yang beragam yang bekerja aktif itulah yang bisa membuat semuanya jadi berfungsi. Nah, ketika kita melakukan pengolahan sampah dengan banyak menjadi tanah, maka tanah yang dihasilkan dari sampah ini mengandung mikroba yang sangat banyak dan itu bisa menyerap juga CO2 menjadi oksigen. Jadi nanti PR-nya Google tuh Kiss the Ground, ditonton untuk malam mingguan ini ya. Oke. Lalu tadi kita bahas juga tentang penambahan tanah dan si teman-teman serangga kita ulat dan cacing. Ini bedanya ya. Saya akan tunjukkan videonya. Ini kurang lebih gambaran kalau misalnya si sampah yang kita kasih biowash tanpa pengurai, dia bentuknya akan begitu terus. Tapi kalau kita kasih sedikit tanah dengan mungkin ada telur cacing di sana dan sebagainya, dia akan lebih cepat menyusut dan berubah bentuknya seperti tanah bentukan. Oke, kita lihat videonya. Jadi kalau kita mau mengkompos sesuatu, jangan takut sama belatung, jangan takut sama cacing, jangan takut sama lalat ya, terutama lalat buah. Karena lalat buah itu yang akan menelurkan larva-larva seperti black fly soldiers gitu yang untuk mengurai kompos kita. Nah, jadi setidaknya di sini ada gambaran, aduh kok misalnya kompos saya belatungan, ya selamat karena komposnya sedang diurai gitu. Wah kompos saya kok keluar cacing, selamat karena komposnya sedang diurai. Oke, bisa kita lihat ya bedanya, yang satu tetap gitu saja, satu sudah mulai seperti tanah. Dan dengan sistem gini kita
tidak perlu cari tanah yang bagus untuk mulai menanam, bahkan di rumah sendiri bisa, di atas beton bisa, di atas meja bisa, di atas ranjang kita juga bisa. Mau nanam di mana, kita sudah bisa menanam dengan mengolah sampah organik kita sendiri. Jadi seperti ini, itu adalah solusi yang sangat indah menurut saya. Dan karena kita juga dalam tahap inovasi ya, jadi banyak sekali kalau misalnya dari sini adik-adik yang kuliahnya jurusannya bisa untuk mengangkat skripsi tentang ini atau tesis tentang ini, boleh kami izinkan juga untuk melakukan penelitian lebih jauh. Nah, ini seperti tadi saya bilang, apa aja sih yang bisa kita lakukan sama si BioWash Promik ini? Ini ada 17 kegiatan Sustainable Development, pemberdayaan desa yang kemarin saya susunnya memang untuk ditanam dulu. Jadi partnership for the goal itu adalah kita nggak perlu punya tanah sendiri, tapi kita bisa bekerja sama sama tuan tanah. Nah, terus pekerjanya kita juga bisa pakai keluarga untuk bekerja. Quality education, jadi kita edukasi terus pemilahan sampah, pemanfaatnya, cara pertanian yang baik, terus penerapan program dengan pembangunan infrastruktur bersama, karena kalau kita mulai ada pertanian di sana, pasti kita ada bikin infrastruktur juga untuk pengolahan industri pertanian kita dan bisa memajukan area tersebut. Ini juga berhubungan dengan yang tadi bilang tentang pemberdayaan masyarakat ya. Terus air bersih dan sanitasi, ya salah satunya itu Promik untuk murniin air, ketika kita mengolah kotoran hewan, air di sana juga jadi lebih bersih, tidak tercemar. Oke. Terus konsumsi responsible consumption and productions, kita penyediaan pupuk yang ramah lingkungan, kita nggak pakai pupuk kimia, malah kita olah dari sampah sendiri. Gender equality, kita pemberdayaan seluruh anggota, bahkan wanitanya, tua, muda, difabel, karena ibu-ibu tua itu bisa untuk panen. Jadi kalau misalnya kita tanam bunga telang, kita tanam kacang panjang, nah ibu-ibu ataupun kayak nenek-nenek itu bisa bantu kita panen. Tapi jangan disuruh panen singkong ya. Panen singkong suruh bapak-bapak karena harus dicabut dari tanah. Lalu sustainable city and community, karena kita memperbaiki dengan pengolahan sampah baik di kota ya maupun di komunitas-komunitas yang ada. Terus ada climate action, tentu saja karena kompos kita tidak menghasilkan gas metana, ini akan berefek sangat baik dengan pertanian kita. Sebanyak apapun kompos yang kita lakukan, kita tidak menyumbang gas metana. Life below water, karena kita mengolah sampah dengan secara organik, kita mau buang ke laut pun itu dijadikan makanan ikan. Jadi kalau misalnya biowash ini kita banyak juga yang sudah pakai biowash, ampasnya, biowashnya dibuang ke parit, itu malah paritnya jadi bersih, terus udah gitu mulai muncul ikan-ikan kecil di sana. Nah, good health and well-being, seperti yang tadi saya bilang, Promik ini sebenarnya juga bisa diminum, jadi itu juga bisa dijadikan minuman untuk kesehatan masyarakat di sana. Pemberdayaan masyarakat untuk pertanian, meningkatkan SDM dan pelatihan untuk mereka. Jadi kesempatan mereka untuk menghasilkan sayur yang lebih baik, skill mereka untuk menjadi petani yang lebih handal, itu juga kita provide dengan edukasi pertanian yang lebih mudah dan terjangkau. Mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat. Terus program kegiatan yang kita lakukan secara komunal juga membangun rasa keadilan kerjasama yang selalu nenek moyang kita juga ajarkan, gotong royong, kedamaian bagi penduduk desa, karena mereka ada jaminan pendapatan dengan adanya kehadiran pengolahan kita. Lalu juga zero hunger, dengan penanaman yang banyak dan berlimpah seperti tadi, dari sampah aja bisa tumbuh lagi, maka tidak ada kekurangan pangan. Oke. Terus juga karena kita food grade, guys, bisa diminum, juga ramah lingkungan, maka pupuk yang kita pakai itu tidak akan merusak tanah dan merusak lingkungan di sekitar kita, malah memperkaya. Lalu juga seperti tadi, pembukaan lapangan kerja membuat kita juga bisa memberikan hidup yang lebih baik kepada masyarakat sekitar kita. Affordable and clean energy, ya seperti tadi, kita kalau misalnya memakai biogas, maka tidak pakai solusinya Promik, tapi kotoran itu kita kumpulkan dijadikan biogas. Atau kalau misalnya pakai Promik juga adalah sumber energi yang bersih karena tidak menghasilkan residu apapun. Jadi yang tadi baru gabung mungkin bingung itu biowas gimana buat. Nanti juga Eka mungkin bisa sharing linknya di YouTube yang kebetulan Eka yang buat malahan biowasnya ke teman-teman. Jadi bisa langsung dilihat caranya. 200 ml Promik itu kalau untuk biowas kita campur 1 kilo kulit buah, lalu 5 liter air, diamkan 3 hari. Setelah itu bisa kita campur 1:30 sampai 50, sekitar 150 sampai 250 liter air.
Dan air biowas encer itulah yang kita gunakan sebagai pengolahan sampah rumah tangga kita atau sampah di area-area komersil. Bisa kita gunakan untuk pengolahan pembalut bekas dan juga pampers. Seperti itu. Intinya adalah keseimbangan mikroba di dunia, di ekosistem kita itu harus seimbang. Kalau tidak, manusia juga akan sakit-sakitan, hewan ternak nggak cepat tumbuh baik, sakit-sakitan, tanaman juga susah bertumbuh. Jadi yang kita lakukan semakin banyak kita buat biowas, semakin banyak kita edukasi dan olah sampah, sebenarnya semakin banyak kita membuat keseimbangan dalam ekosistem mikroba di sekitar kita. Jadi disclaimer dari ini adalah semua penelitian atau pengamatan ini saya lakukan melalui secara tertulis maupun empiris. Dan kalau mau cari tahu lebih banyak, karena ini kan juga food grade, sudah BPOM dan sebagainya, untuk produk sendiri bisa cek dari Instagram atau sosial media kami untuk tahu lebih lanjut lah. Bisa gabung juga nanti di grup Facebooknya, beberapa petani juga udah posting hasilnya. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan kita bisa saya jawab lagi. Ada yang mau nanya, silakan. Aku mau nanya. Kayaknya yang lain masih malu-malu kan. Jadi kalau misalnya tanahnya itu tanah yang sering kena air gitu, jadi kan becek tuh tanahnya. Itu bisa dijadiin, tetap bisa ditanamin nggak,